CGP SMK Muha, Jaya, jaya, jaya. Baik, saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada teman-teman, rekan-rekan guru yang masih bersemangat dalam mengikuti rangkaian acara kita pada hari ini. Jadi di sesi kedua ini, ya di sini kami para JGP Angkatan 7 dari SMK Muhammadiyah 2 Boja ingin menyampaikan atau sedikit berbagi ilmu kepada panjenengan semua, ilmu yang kami dapatkan selama beberapa bulan mengikuti kegiatan JGP. Jadi di sini saya akan menyampaikan terlebih dahulu apa itu budaya positif. Kemudian nanti ada teori kontrol dan yang ketiga nanti tentang disiplin positif. Ya. Sebelum ke budaya positif Bapak Ibu, di situ ada gambar ya Bapak Ibu. Siapakah beliau? Betul sekali, Ki Hajar Dewantara. Kita sebagai seorang guru pastinya sering sekali mendengar istilah mengajar ya Bu, dan juga mendidik. Pengajaran dan juga pendidikan. Jadi menurut filosofi pendidikan dari Ki Hajar Dewantara, mendidik pertama mengajar dulu ya. Mengajar itu berarti proses kita mentransfer ilmu pengetahuan kepada anak didik kita, baik secara lahir maupun batin, sebagai bekal mereka dalam kehidupannya nanti di masyarakat. Sedangkan kalau mendidik itu adalah proses menuntun kodrat yang dimiliki anak ya, agar nantinya anak-anak itu bisa mempunyai karakter, tumbuh karakternya sebagai bekal nanti sebagai manusia dan juga anggota masyarakat, sehingga apa nantinya mereka bisa mencapai kebahagiaan dan keselamatan yang setinggi-tingginya. Sama seperti Pak Tani, kita sebagai pendidik pun bisa menuntun tumbuhnya anak-anak didik kita. Dengan cara apa? Kita sediakan lingkungan yang baik Bapak Ibu, lingkungan yang positif, yang aman, nyaman, menyenangkan sebagai tempat mereka tumbuh. Lalu selain itu, kita juga bisa melindungi mereka, ya, menjauhkan mereka dari hal-hal yang kurang bermanfaat atau bahkan mengganggu pertumbuhan mereka. Nah, karena itu ada tugas kita bersama di sini Bapak Ibu untuk bisa menciptakan lingkungan yang positif atau lingkungan yang baik. Lingkungan yang seperti apa sih lingkungan yang positif itu? Jadi lingkungan di mana seluruh warga sekolahnya itu saling mendukung, saling belajar dan saling bekerja sama, sehingga nantinya akan tumbuh kebiasaan-kebiasaan yang baik. Dari kebiasaan baik nanti akan menjadi karakter-karakter yang baik dari warga sekolahnya, dan pada akhirnya nanti dari kebiasaan baik, dari karakter yang baik akan terwujud sebuah budaya positif di sekolah kita.
ya, tugas kita bersama untuk mau berproses, ya, mau berproses untuk menciptakan lingkungan yang aman nyaman bagi murid-murid kita. Jadi kalau lingkungannya aman nyaman kan nanti pembelajaran juga akan efektif ya Bapak Ibu. Kalau anak-anak itu ada tekanan, ada gangguan, nanti pembelajarannya itu akan sulit tercapai. Ya, jadi pada intinya lingkungan positif itu diperlukan agar pembelajaran yang terjadi itu adalah pembelajaran yang berpihak kepada siswa. Baik, memasuki materi yang kedua itu tentang teori kontrol Bapak Ibu. Jadi mendisiplinkan siswa itu pasti berkaitan dengan mengontrol ya. Tapi di sini dari teori kontrol Dr. William Glasser yang telah berubah menjadi teori pilihan, itu ternyata ada beberapa miskonsepsi. Ya, seperti yang ditampilkan di depan. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Sebenarnya kita tuh tidak bisa mengontrol murid. Kalaupun murid tersebut melakukan apa yang kita perintah, itu murid itu sedang ya mengizinkan dirinya dikontrol, ya, dan itu pun tidak akan bertahan lama. Baik, lalu yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Bujukan, ya, itu sebenarnya bisa untuk mengontrol. Tapi apakah itu efektif? Sebenarnya tidak. Ya, tidak akan berjangka panjang. Lalu yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Salah Bapak Ibu, bahkan sebaliknya. Kalau kita membuat anak merasa bersalah itu anak akan malah minder. Dia merasa dirinya itu buruk. Ya, dia merasa gagal. Ya, itu seharusnya tidak kita lakukan. Lalu yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Sama seperti yang pertama, ya, paksaan itu mungkin efektif untuk saat itu, tapi tidak untuk jangka panjang. Makanya nanti di sini kita akan belajar bagaimana kita memberikan anak-anak itu motivasi intrinsik atau motivasi dari dalam dirinya. Jadi kita tidak perlu memaksa, tidak perlu mengiming-imingi hadiah, tapi mereka bisa ya tergerak dengan sendirinya. Yang terakhir mengenai disiplin positif. Jadi disiplin positif ini adalah suatu syarat utama untuk terwujudnya budaya positif. Disiplin ya Bapak Ibu. Kita sering mengkaitkan disiplin itu dengan peraturan, taat, patuh seperti itu ya. Lalu kita juga sering mengkaitkan disiplin itu dengan memberi hukuman. Padahal ya, kalau kita belajar tentang disiplin positif, hukuman itu adalah alternatif terakhir atau bahkan tidak perlu kita gunakan sama sekali. Menurut Ki Hajar Dewantara, ya, karena kita memakai filosofi pendidikan dari beliau. Jadi untuk mencapai kemerdekaan atau kalau konteks pendidikan saat ini yaitu merdeka mengajar, beliau menyatakan bahwa untuk menciptakan seorang murid yang merdeka itu syarat utamanya adalah adanya disiplin yang kuat, disiplin diri pastinya. Disiplin diri yang kuat dan juga memiliki motivasi intrinsik atau internal, motivasi yang tumbuh dari dalam dirinya sendiri, bukan dari pihak lain. Tapi kalaupun misalkan belum bisa memiliki motivasi internal, kita membutuhkan motivasi eksternal atau orang lain yang untuk mendisiplinkan kita. Nah, lalu makna merdeka sendiri Bapak Ibu menurut Ki Hajar Dewantara adalah ya, tidak hanya terlepas dari perintah, tapi juga cakap dalam memerintah diri sendiri. Ya, artinya tidak perlu disuruh, tapi kita juga sadar dengan sendirinya melakukan hal tersebut. Contoh misalnya tentang kedisiplinan ya, kita sebagai guru pun juga disiplin. Kita datang ke sini atau datang tiap pagi sebelum jam 7, itu motivasinya apa sih? Nah, kalau bisa bukan karena takut ditegur kepala sekolah, bukan biar dipuji, tapi memang karena diri sendiri. Kita sendiri menghargai diri sendiri. Kalau kita menghargai diri sendiri, ya pastinya nanti kita akan melakukannya dengan nyaman seperti itu. Nah, pandangan dari Ki Hajar Dewantara tadi sejalan dengan pemikiran dari Diane Goisen, seorang peneliti juga mengenai disiplin. Jadi orang yang mempunyai disiplin diri itu pasti akan bisa menggali potensi dia untuk ya menuju sesuatu yang bermakna. Orang itu akan bisa mengendalikan dirinya, mengendalikan perilakunya. Dia memilih perilaku apa?
ya. Karena apa? Mendasarkan pada nilai-nilai kebajikan universal. Nah, ini nanti apa itu nilai-nilai kebajikan universal akan disampaikan lebih lanjut oleh Ibu Hendri Yumida. Ya, jadi pada intinya Bapak Ibu seperti yang tercantum dalam slide. Ya, disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan karena mereka mendasarkan tindakan pada nilai-nilai kebajikan universal. Dan tujuan kita yaitu menanamkan motivasi intrinsik kepada murid-murid kita, ya, yaitu untuk menjadi orang yang menghargai diri mereka sendiri dan juga punya tujuan. Jadi kalau anak didik kita itu sudah punya motivasi intrinsik, mereka tidak akan terpengaruh oleh adanya hukuman, adanya hadiah atau penghargaan. Jadi mereka mau datang tepat waktu ke sekolah atau mengikuti pembelajaran dengan baik itu ya karena diri mereka sendiri. Mereka menghargai dirinya, bukan karena orang lain. Jadi ya tugas kita bersama Bapak Ibu di sini untuk bisa membudayakan hal tersebut. Kita bersama-sama untuk memotivasi adik didik kita agar mempunyai motivasi intrinsik. Nah, caranya seperti apa nanti akan dijelaskan oleh teman-teman CGB di sini yang lain. Cukup sekian pemaparan materi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat Bapak Ibu? Benar semangat? Oke, coba saya mau lihat masih semangat apa tidak. Coba ya, nanti saya akan mengatakan tepuk satu. Berarti Bapak Ibu harus bertepuk tangan satu kali. Gitu ya. Kalau saya mengucapkan tepuk dua, berarti Bapak Ibu harus bertepuk tangan dua kali. Jika saya nanti mengucapkan tepuk tangan, berarti Bapak Ibu harus tepuk tangan sampai capek. Ya. Itu katanya tadi semangat ya. Jadi saya pengen melihat Bapak Ibu masih punya semangat yang luar biasa. Saya tahu Bapak Ibu adalah Bapak Ibu guru yang hebat ya, yang haus akan ilmu. Dan ini adalah masukan untuk kita semua. Jadi di sini saya tidak merasa paling pintar di sini ya, teman-teman dan saya, tetapi kita belajar bersama. Gitu nggih, Bapak Ibu nggih? Oke, yang pertama, tepuk satu. Alhamdulillah. Tepuk dua. Tepuk tiga. Tepuk tiga itu tadi saya bilang bahwa tepuk tiga itu tepuk sampai capek ya. Tadi sebelum saya bilang cukup, nanti jangan selesai dulu. Begitu nggih? Oke. Tepuk satu. Tepuk dua. Tepuk tiga. Cukup. Oke, silakan Bapak Ibu melihat tangan Bapak Ibu sendiri, coba dilihat tangannya. Tangannya sudah berwarna merah belum karena capek tepuk tangan? Belum. Berarti tepuk tangan lagi ya. Oke Bu, nanti berdiri itu nanti ya Bu ya, ada efeknya sendiri. Begitu. Oke, terima kasih. Tadi saya hanya ingin mendoakan Bapak Ibu. Jika tangan Bapak Ibu tadi kok sampai berwarna merah ya, saya akan mendoakan semoga apa yang diterima Bapak dan Ibu semuanya adalah uang yang berwarna merah ya. Amin. Kalau dari Ibu guru berarti dari suaminya ya. Semoga nanti malam atau nanti sore mungkin bisa dapat uang warna merah. Mungkin jika dari bapak-bapak itu yang tangannya berwarna merah, nanti akan dapat dari manapun, kasbon boleh. Mbak Titi itu belum pulang Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu, cukup ya tadi ya. Oke, di sini saya akan menampilkan atau menyampaikan tentang nilai-nilai kebajikan universal. Gimana? Nilai-nilai kebajikan universal.
Monggo, dari membaca judul ini mungkin di benak Bapak Ibu ada yang sudah ada ide atau mungkin akan menyampaikan nilai-nilai kebajikan universal itu yang seperti apa, coba. Mungkin ada Bapak Ibu yang ingin menyampaikan? Nilai kesopanan. Alhamdulillah Bu Siti, luar biasa, bagus, nilai kesopanan. Ada lagi? Bapak-bapak? Banyak itu Pak yang harus kita lakukan, tapi tidak sengaja kita juga sering melakukan ya, karena memang kita pengen melakukan itu. Apa mungkin Bapak Hendy, contoh yang nilai-nilai kebajikan itu yang seperti apa Pak Hendy? Keadilan, luar biasa, bagus Bu Rini. Tanggung jawab, ditambah lagi Pak Hendy tadi jawab apa nje? Apa Pak? Kerja keras, bekerja keras. Kita sebagai manusia harus punya sifat yang pekerja keras. Ada lagi mungkin? Jujur. Jujur pada siapapun, tanggung jawab. Sudah? Oh, masih banyak lagi. Oke. Lah, masih banyak lagi itu apa? Itu nanti akan saya contohkan beberapa sikap yang harus kita dan murid kita punyai. Tapi paling tidak sebelum kita mendidik murid kita harus mempunyai sifat yang seperti itu dulu. Setuju Bapak Ibu? Setuju. Terima kasih. Lanjut. Tadi mana? Oke, jadi pengertian dari nilai-nilai kebajikan universal itu sendiri berarti nilai-nilai kebajikan yang sudah disepakati bersama, lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Jadi nilai-nilai ini merupakan payung besar dari sikap dan perilaku kita, atau nilai-nilai ini merupakan fondasi kita dalam berperilaku. Gitu nggih? Lanjut. Nah, untuk menuangkan nilai-nilai kebajikan, ini sudah ada yang sering kita dengar nggih. Jadi, profil pelajar Pancasila. Kalau seorang pelajar itu mempunyai yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, serta berakhlak mulia, terus selanjutnya adalah mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Nah, di sini harapan kita terhadap murid-murid kita, itu murid-murid kita seperti apa, Bapak Ibu? Kita kira murid kita seperti apa? Jujur, oke? Oke, kita mengharapkan murid kita untuk jujur, kreatif, mandiri, suka bekerja sama, suka bergotong royong, dan lain sebagainya. Jadi masih banyak lagi apa yang harus kita tonjolkan ke anak kita. Makanya untuk profil pelajar Pancasila, lanjut. Ada juga di sini yang sering kita dengar adalah 9 pilar karakter. Jadi 9 pilar karakter itu yang pertama adalah cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, kemandirian dan tanggung jawab, kejujuran atau amanah, hormat dan santun, dermawan, suka menolong dan gotong royong, percaya diri, kreatif dan bekerja keras, kepemimpinan dan keadilan, baik dan rendah hati, serta toleransi, kedamaian dan kesatuan. Begitu untuk yang 9 pilar karakter. Nah, di sini juga ada lagi contoh dari nilai-nilai keyakinan. Ya, mungkin kita pernah ya mendengar tentang keterampilan hidup. Jadi keterampilan hidup itu seperti apa yang harus dipunyai oleh setiap manusia. Jadi keterampilan hidup yang harus dipunyai oleh setiap manusia itu adalah dapat dipercaya. Kita bisa membayangkan jika kita hidup tidak ada yang percaya, kita akan hidup sendiri, kita akan dijauhi. Selanjutnya adalah lurus hati. Ya, mungkin kita sudah punya semua nih Bapak Ibu. Kita masuk di SMK Muhammadiyah 2 Boja, kita
diharuskan dan harus untuk meluruskan hati. Ya. Jadi pendengar yang aktif tidak merendahkan orang lain, itu sangat perlu sekali, dan memberikan yang terbaik dari diri kita. Selanjutnya kita harus mempunyai petunjuk hidup. Ya. Jadi dari kehidupan itu mempunyai petunjuk. Apa petunjuk hidup itu? Yang pertama adalah peduli. Peduli, penalaran, bekerja sama, keberanian, dan mempunyai keinginan. Selanjutnya adalah usaha, keluasan atau fleksibilitas berorganisasi maupun kesabaran. Selanjutnya adalah keteguhan hati, kehormatan, memiliki rasa humor yang tinggi. Itu ternyata perlu juga nih. Jadi orang kalau diem menang jumpirut ya, itu ternyata banyak orang yang takut nyedai weodi. Terus yang lain, berinisiatif, integritas, dan dalam pemecahan masalah masing-masing. Yang terakhir adalah sumber pengetahuan, tanggung jawab, dan persahabatan. Gitu ya, Bapak Ibu ya? Bapak Ibu masih gak ya? Oh, habis. Berarti intinya yang akan saya sampaikan ini adalah bahwa setiap manusia yang sudah melaksanakan nilai-nilai keyakinan itu ternyata akan menjadikan motivasi dari instruksi diri kita. Ya. Tidak butuh hadiah, tidak butuh dimarahi oleh lingkungan kita. Kita melaksanakan dari kesadaran diri kita masing-masing. Maka kita akan merasa damai, kita akan merasa merdeka, kita akan merasa bahagia. Gitu ya? Itu saja yang saya sampaikan. Nanti saya malah dicas sama Pak Edwin kok lama-lama tuh selak sore ya. Jadi seperti itu. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika mungkin tadi ada kata-kata saya yang kurang berkenan di hati Bapak dan Ibu semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ya, yang pertama terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya dan kami untuk menyampaikan sharing ilmu, di mana perlu digarisbawahi bahwa saya juga masih belajar di sini, bukan berarti menggurui atau merasa lebih pintar dan sebagainya. Jadi kita sama-sama belajar. Nah, agar tidak ngantuk, mungkin kita nyanyi bersama dulu ya Bapak Ibu. Karena kalau ice breaking sudah dilakukan semuanya, saya nggak punya bahan untuk ice breaking. Tapi kalau nyanyi insya Allah sedikit-sedikit bisa. Dan ini saya buat sendiri tadi pagi, alhamdulillah. Jadi tapi mungkin perlu banyak koreksi oleh Pak Murasi. Monggo Bapak Ibu bisa dibuka grup info sekolah. Bareng-bareng sih. Sakit. Islami berkarakter profesional, entrepreneur unggul. 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 Bareng-bareng ya? Kita coba bareng-bareng. Kersa apa buatan? Ini biar tidak enak, dan ini visi yang perlu kita internalisasi. Jadi tujuan saya agar visi kita bisa masuk ke dalam tubuh kita, sehingga ketika mengajar ya ada muatan-muatan visi dari sekolah. Bareng-bareng sih?
1, 2, 3. Islami berkarakter profesional entrepreneur unggul. 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 Oke, masuk. Islami mendidik anak berakhlak mulia, berkarakter mendidik anak berbudi pekerti, profesional mahir di bidangnya, entrepreneur siap buka usaha, unggul berdaya saing, itulah visi sekolah kami. Mohon maaf, ini model orang ada yang mantap ya. Terima kasih. Tepuk tangan buat Bapak Ibu guru semua. Ya, mohon maaf atas keributan. Oke, hari ini saya menyampaikan teori motivasi dan hukuman. Lanjut cepat aja ya. Ada 3 motivasi. Yang pertama motivasi menghindari ancaman atau hukuman. Ini menurut Diana Gorsen ya. Yang kedua adalah motivasi ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga adalah motivasi ingin menjadi orang yang mereka inginkan. Maksudnya orang itu sendiri inginkan dan menghargai diri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Maksudnya bagaimana Bapak Ibu? Jadi kita nanti difokuskan ke motivasi nomor 3 ya. Jadi bukan membangkitkan motivasi anak melalui yang nomor 1 atau nomor 2. Tipe motivasi eksternal itu sudah harus kita kurangi. Jadi kita perbanyak atau fokus ke arah motivasi internal yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Fitri ya. Jadi motivasi ini penting. Pak, maksudnya bagaimana motivasi ingin menjadi orang yang mereka inginkan, menghargai diri dengan nilai-nilai yang mereka percaya? Maksudnya begini. Jadi anak itu melakukan kedisiplinan. Satu contoh, berangkat sekolah, belajar itu karena memang dia itu ingin menimba ilmu, jadi ingin memiliki skill sesuai dengan jurusan produktif mereka masing-masing. Dia ingin memiliki skill sehingga dia setelah lulus bisa bertahan hidup, bisa bekerja dengan skill yang dia punya. Jadi bukan motivasi karena dorongan orang tua atau dikarenakan dorongan Bapak Ibu guru yang ketika tidak mengerjakan tugas akan disetrap ya, atau ketika terlambat akan dihukum oleh Pak Mardi ya, bukan seperti itu. Tapi memang dari dalam hati sendiri ya saya memang butuh seperti itu. Nah inilah PR kita, membangkitkan motivasi anak dari dalam itu yang memang susah sekali. Makanya ini kita belajar bersama. Ya betul sekali Bu Siti. Nanti ada prinsip itu juga saya masukkan di langkah-langkah bagaimana cara membangkitkan. Subhanallah. Kasih tepuk tangan. Halo. Kalau hai kan sudah biasa ya. Karena kalau saya bilang halo, jawabnya ho ya. Halo. Halo, halo. Oke. Lanjut. Nah inilah target kita sebagai guru. Jadi memberikan motivasi internal ya seperti itu. Jadi mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini. Jadi mereka yakin bahwa disiplin itu akan membuat mereka bermanfaat ya atau untung ya seperti itu ya. Menjadi nilai-nilai seperti yang saya sebut ini adalah model yang akan membuat seorang memiliki disiplin positif karena motivasi berbeda bersifat internal bukan eksternal. Karena
Bapak Ibu, ketika motivasi anak adalah eksternal, maka itu tidak akan berjalan lama ya, hanya temporary seperti itu. Lanjut. Nah ini contoh, ada sebuah cerita. Udin merupakan siswa SMK yang rajin, tidak begitu hebat dalam akademik, namun ia memiliki sikap yang baik. Salah satunya yaitu menjaga kebersihan. Terlihat dari kebiasaannya, Udin selalu membuang sampah pada tempatnya. Laci meja miliknya selalu bersih. Bahkan suatu ketika Udin memakan permen. Suatu ketika dia makan permen tapi tidak ada tempat sampah. Ya, bungkusnya itu dikantongi dulu ya. Memasukkan bungkus permen ke dalam saku. Kemudian ketika menemukan tempat sampah, barulah ia buang bungkus tersebut di dalam tempat sampah. Suatu hari Pak Bambang melihat Udin membuang sampah plastik karena penasaran kenapa Pak Udin benar-benar menjaga kebersihan ya. Beliau pun bertanya, Udin rajin sekali kamu Pak Bambang ingin bertanya. Oh iya Pak, tanya apa? Kamu kenapa rajin sekali membuang sampah pada tempatnya, padahal teman-temanmu sering membuang sampah sembarangan? Tanya Pak Bambang. Jawab si Udin, saya masih ingat kata guru SD saya dulu Pak, kalau menjaga kebersihan itu sama dengan menjaga kelangsungan hidup bumi kan gitu. Tempat tinggal kita dapat menyelamatkan lingkungan dan menjaga lingkungan di generasi selanjutnya ya. Jadi dari cerita ini ada yang bisa menyimpulkan Bapak Ibu maksud dari motivasi internal. Ya, mungkin ada yang lain. Pak Sunami mungkin. Sampai motivasi internal ya. Jadi si Udin itu membuang sampah itu karena memang dia sudah paham bahwa menjaga kebersihan maka akan menyelamatkan bumi seperti itu. Dia sudah yakin, tingkatannya itu sudah ke tingkat keyakinan ya. Bukan karena tingkat disuruh atau takut ada aturan seperti itu, intinya seperti itu. Lanjut. Nah, pertanyaan yang paling susah itu bagaimana? Kan tugas kita menumbuhkan motivasi intrinsik siswa ya. Ya ini banyak cara. Saya yakin Bapak Ibu guru pasti punya banyak cara, strategi yang bagus-bagus sekali. Tidak ada yang keliru, yang penting efektif. Nah kalau dari saya ada 3 ya. Yang pertama, tanamkan prinsip-prinsip positif seperti yang disampaikan Bu Siti tadi. Yang kedua, memberikan motivasi bermakna. Maksudnya bermakna. Jadi ketika memberikan arahan kedisiplinan, kasih makna ya. Satu contoh seperti kemarin saya kasusnya ketika saya dibantu Pak Wawan ketika di BK. Itu rambut itu Pak Wawan menyampaikan, kamu itu ketika memotong rambut itu tujuannya biar ketika bekerja itu rambut ketika nyodel itu rambut tidak melewat terus kena mata kamu, nyodelnya salah bisa kena tangan ya seperti itu. Jadi itu bermakna sehingga anak iya ya, bukan sekedar menjejalkan aturan secara satu arah dengan kolot seperti itu ya. Jadi makna ini harus digali terus tiap, bahkan setiap apapun selalu ada maknanya. Seperti yang Bu Erna, matematika itu juga pasti banyak makna yang bisa kita sampaikan ke anak sehingga anak termotivasi, wah saya suka dengan matematika, saya suka dengan mapel-mapel yang lain seperti itu. Terima kasih. Selanjutnya memotivasi dengan asas kebermanfaatan. Ya itu sebenarnya penjabaran dari makna tadi ya. Ketika kita bisa mendorong anak dengan dasar kebermanfaatannya, maka anak akan berarti memakai sepatu hitam itu biar rapi, bajunya dimasukkan biar bermanfaat, biar rapi kan seperti itu. Rambut dipotong biar terlihat rapi seperti itu. Jadi intinya adalah bagaimana kita bisa menumbuhkan motivasi intrinsik. Begitu Bapak Ibu. Halo. Saya yakin yang mendengarkan saya ya berapa? Tapi kalau nyanyi semua ya. Tidak apa-apa. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas banyak kekurangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innallaha alimun hakim. Maha suci Allah, sesungguhnya tiada ilmu pengetahuan yang kita ketahui melainkan apa yang sudah Engkau ajarkan. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Ya Allah, mudahkanlah urusanku, lepaskan kekakuan dalam lidahku, supaya kita semua bisa diberi pemahaman oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Yang terhormat Bapak Pardi yang hadir pada kesempatan kali ini, dan yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMK Muhammadiyah 2 Boja, Bapak Nurkirin SPD MPD, dan juga Bapak Ibu guru hebat semuanya. Baik, untuk kesempatan kali ini, gimana nih, ngantuk-ngantuk enggak ini Bapak Ibu? Tidak? Apa mau pijit-pijitan dulu? Mau pijit-pijitan dulu enggak? Pak Muri, mau pijiti Pak Sulifan enggak? Oh, wale. Baik-baik. Saya kasih kesempatan, boleh berdiri 1 menit lah Pak Bu, biar nggak ngantuk gitu. Yuk, 1, 2, 3. Pak Ulik Pak. Begini instruksinya. Kan nanti boleh hadap kanan atau hadap kiri dulu. Setelah itu instruksi saya, kalau hujan gerimis, berarti temennya dipijetinya gimana? Hujan gerimis lah. Hujan gerimis, pijeti pelan-pelan aja gitu. 2 tangan Pak, biar marah dadak ngantuk gitu. Instruksinya 1 hujan gerimis, yang kedua hujan batu. Kalau hujan batu berarti diapain? Jangan banter-banter sama Bu Eni loh. Iya betul, dipukul-pukul kayak batu. Punggungnya lah Pak. Terus yang ketiga, kalau saya bilang hujan badai berarti bolehlah seluruh tubuhnya gitu. Baik Bapak Ibu bisa hadap kanan dulu, biar nanti hadap kanan dulu. Ya, yo. Bu Elin gimana? Bu Elin sama Bu Siti lah. Bu Siti perlu pijetan itu. Baik, yang pertama, yuk. Boleh. Dua. Bu Pani sama Pak Edwin. Biar nggak ngantuk Pak Bu, biar senyumnya simetris. Tadi wis agak-agak gimana gitu. Bu Elin sekuat tenaga loh sama Bu Siti loh. Oh jadi Pak, nggak apa-apa di depan juga boleh kok Pak. Ya siap-siap ya Bapak Ibu. Hujan gerimis. Ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pak Sofani berbahaya itu sama tembok sendiri. Manis. Fotonya mana ya? Oh iya Pak. Manis. Sip. Yang kedua yuk, sekarang hujan batu. Peletok gitu ya. Hujan batu ya. Bu Erlin, hujan batu berarti gini kan loh Bu. Nah, terus hujan badai yuk, hujan badai. Salah. Hujan badai. Ya cukup, terima kasih. Sekarang hadap kiri lah, gantian ya. Gantian. Iya. Ingat Bapak Ibu, pembalasan lebih. Oh. Janganlah, pembalasan lebih mesra katanya. Yuk, 1, 2, 3. Hujan gerimis. 1. Iya, gitu. Iya. Pak Edwin tipis-tipis nih. Hujan gerimis sudah. Hujan batu. Plak gitu ya. Terus hujan badai. Wus. Baik. Terima kasih. Boleh duduk kembali. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Baik, langsung saja untuk yang pertama, penghargaan dan restitusi. Barangkali Bapak dan Ibu untuk kata yang pertama, penghargaan, sudah tidak asing ya. Nah, Bapak Ibu sudah tak ada di kasus ini. Boleh dibaca dulu. Terlihat ya Bapak Ibu? Ada kasus seperti ini, boleh dibaca dulu.
Yang pertama ada kasus ini, Ibu Anas guru kelas 2 SD mendapatkan masalah murid-muridnya tidak bisa tertib berdiri antri di depan pintu. Bu Anas berpikir cepat dan mengandalkan stiker bintang. Bu Anas akan mengiring-iringi murid-muridnya dengan stiker bintang. Siapa yang dapat berdiri lurus dan berbaris rapi antri di depan pintu dapat bintang dari Bu Anas. Dan sebagian murid-muridnya menyambut tantangan tersebut dan langsung berdiri rapi di depan pintu agar mendapatkan stiker bintang. Hal itu terus dilakukan Bu Anas selama beberapa minggu. Sampai suatu saat Bu Anas sakit dan terpaksa digantikan oleh Pak Heru. Pak Heru tidak mengetahui tentang stiker bintang. Dan benar saja, saat mau masuk ke kelas usai jam istirahat, murid-murid kelas 2 kembali berebutan untuk masuk kelas atau tidak rapi. Nah, dari kasus ini apa yang terjadi dan mengapa? Gitu kan? Ini bayangin kalau kita jadi guru seperti itu dapat bintang. Oke, baik. Saya ngasih Mentimeter, bisa diklik dan ditampilkan di info sekolah, di info sekolah yang soal saya. Ya, ada voting itu, silakan diisi. Dari kasusnya tadi Bu Anas, intinya Bu Anas itu punya bintang, punya bintangnya ditempelkan di murid yang rapi, tak kasih bintang gitu. Terus tiba-tiba Bu Anasnya izin yang gantiin Pak Heru. Bener saja, Pak Heru itu nggak punya trik untuk kasih bintang. Yang terjadi adalah murid-muridnya itu berebut untuk masuk kelas. Kenapa hal itu terjadi dan alasannya apa? Satu bintang, iya. Present. Ya, bisa ditulis di situ. Apa motivasi murid-murid kelas 2 untuk bersedia antri di depan kelas? Present, Bu? Ya, diketik, Bu, nanti muncul di sini, Bu. Apa motivasi? Nah, tuh, udah dapat tuh, ada penghargaan, ada stiker bintang. Ya, silakan diisi, ada di situ jawabannya. Reward hadiah bintang, motivasi eksternal, betul, stiker bintang, betul, untuk mendapatkan bintang. Jawabannya tidak ada benar salah ya Pak Bu, jadi silakan diisi di situ, bisa kita lihat. Ya, betul, Mentimeter. Bapak Ibu, ini dulu saya belajar dari Miss Hayati waktu online itu ya Miss ya. Buat seru-seruan, pakainya Mentimeter, bisa dibuat Bapak Ibu. Oke, masih ada yang isi? Bintang, biar dapat bintang, untuk mendapatkan bintang, dapat stiker bintang. Baik, sekali lagi saya ulang pertanyaannya ya. Apa motivasi murid-murid kelas 2 untuk bersedia antri di depan kelas? Motivasinya adalah iya, karena dapat bintang atau dapat hadiah. Betul semua jawaban dari Bapak Ibu? Betul. Yuk, tepuk tangan dulu untuk Bapak Ibu semuanya. Ya, bisa jawab gitu ya. Ini pertanyaannya juga saya nyadurnya dari LMS. Berarti Bapak Ibu guru belum ikut PGP tapi sudah dibocori soal-soal seperti ini gitu. Ini sekilas ya Pak Bu, berarti itu penghargaan seperti itu contoh kecil seperti ini. Nah sekarang kembali ke penghargaan dan dengan teori yang baru. Suruh baca, dan kayaknya instrukturnya dari PGP ini yang buat keren-keren gitu. Informasinya benar-benar update. Baik, next boleh Bu. Nah ini kata-katanya, judulnya dihukum oleh penghargaan. Ini teorinya dari Alficon. Dari si peneliti ini mengatakan bahwa saat kita berulang kali menjadikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sama saja berasumsi bahwa mereka tidak dapat melakukannya atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Ini teorinya kayak begini, teori yang paling baru seperti ini. Gitu ya. Ternyata memberikan penghargaan itu juga sama dengan menghukum. Pengen tahu nextnya Bu, Pak?
Baik, next Bu. Ini sekulumitnya. Masih dari teori Alfikon bahwa ternyata penghargaan itu mempunyai beberapa kelebihan dan kekurangannya. Silakan Bu. Ya, memberikan penghargaan sama nilainya dengan menghukum seseorang. Buktinya apa? Mari di sini kita lihat. Yang pertama adalah bahwa ternyata penghargaan itu memberikan pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Jangka pendeknya apa Pak Bu? Ini saya baca dari situ ya. Jangka pendeknya itu ternyata kalau kita memberikan hadiah, ya berlaku, tapi hanya untuk saat itu juga. Jangka panjangnya mau nggak kira-kira? Nggak mau untuk melakukan sesuatu itu, penghargaannya. Yang kedua itu penghargaan tidak efektif. Ini menurut si Alfikon. Tidak efektifnya kenapa? Anak itu terpacunya hanya oleh penghargaan atau hadiah tadi itu. Adapun faktor dari dalamnya itu masih kurang, bahkan tidak ada. Contoh konkret, saya mau mengerjakan ini supaya dapat nilai. Saya mau mengerjakan ini supaya dikenal oleh Bapak Ibu guru, seperti itu. Lanjut yang ketiga, penghargaan merusak hubungan guru dengan murid. Contoh di situ dijelaskan, jikalau tidak bisa maka orang lain, misalnya kan dapat penghargaan hari ini dapat, yang besok enggak, berarti kan terus jadi gimana gitu. Contohnya loh, si A kemarin kamu bisa kok, sekarang enggak bisa. Iya, karena itu dapat penghargaan, sekarang saya enggak dikasih penghargaan kok Bu, jadi saya enggak semangat gitu. Contohnya seperti itu. Yang keempat, penghargaan mengurangi ketepatan. Balik lagi, semuanya bersinkron. Jadi tepat tujuannya, dia itu benar-benar mau melakukan itu karena faktor pengen bisa, pengen mengetahui sesuatu hal, itu akan ternodai karena ada penghargaan tersebut. Dan yang kelima, penghargaan menurunkan kualitas. Ada sebuah studi yang satu itu disuruh menyelesaikan, dikasih hadiah, dan yang satu tidak. Itu ternyata sebagian besar itu kalau yang dikasih, apakah ini tanda harus diselesaikan? Oh, betul Pak. Baik, berapa menit lagi Pak? 1 jam. Oh, 1 jam. Oke, saya percepat. Untuk yang kelima, penghargaan menurunkan kualitas. Seperti tadi, kalau dikasih hadiah dan tidak, ada sebuah kasus yang mengatakan bahwa ternyata lebih besar orang itu melakukan sesuatu itu ketika dikasih penghargaan, maka motifnya akan jadi lain. Motifnya karena dapat penghargaan. Yang keenam, penghargaan mematikan kreativitas. Udah, saya dapat hadiahnya hanya yang ini kok, yang di sini saya enggak. Jadi kan si anak nanti akan fokusnya ke hadiah itu terus. Dan yang ketujuh, penghargaan itu menghukum. Ternyata sama, hukuman dan penghargaan itu sama-sama agak-agak menyiksa buat si anak. Contoh konkret bahwa penghargaan itu menghukum adalah bukti konkret di kurikulum 13 yang dirapot itu sudah tidak tertera ranking. Nah, ternyata itu adalah bukti kalau penghargaan itu ada menghukumnya, makanya tidak ditampilkan di rapot kurikulum 13, tidak ada rankingnya. Begitu Bapak Ibu, oke? Nah, terus gimana ini? Ya, kembali ke tugas awal. Berarti kita diharuskan untuk bisa memberikan motivasi intrinsik dari siswa tersebut untuk bisa melakukan sesuatu itu dengan legowo. Gitu nggak? Adapun tadi yang mengisi dengan keyakinan kelas, apa tahu itu keyakinan kelas, nanti ada materinya sendiri. Begitu. Terima kasih. Untuk selanjutnya, next. Nah, ini yang kedua, restitusi. Kata yang masih baru ya Bapak Ibu ya, restitusi itu apa gitu ya. Restitusi adalah sebuah pendekatan untuk menciptakan budaya positif. Saya ini yang masih 1.4 ya, budaya positif yang nomor 4. Nanti masih dilanjut sampai nomor 8 yang masih dalam satu poin di budaya positif. Restitusi, sebuah pendekatan untuk menciptakan budaya positif. Artinya di restitusi ini kita diberikan suatu cara, diberikan suatu teknik supaya kita bisa melaksanakan atau melaksanakan proses pembelajaran itu dengan tidak
tidak dinominasi dengan hukuman dan penghargaan. Di sini dikatakan bahwa restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kata kunci dari yang sudah saya pakai ini adalah komunikasi. Nanti di yang ke-8, Fadil akan memberikan contoh konkret. Kalau kita mau melakukan sesuatu itu dengan restitusi bagaimana? Kita sebut dengan segitiga restitusi. Jadi materi saya ini nanti dilanjut di yang ke-8, yaitu di Bu Fadilah penerapan segitiga restitusi. Yang kedua, restitusi itu memperbaiki hubungan. Intinya komunikasi tadi itu. Jadi nanti akan diberikan contoh kata atau kalimat yang bisa kita gunakan apabila ada anak yang melanggar ataupun tidak sesuai dengan aturan. Selanjutnya, restitusi adalah tawaran, bukan paksakan. Saya kasih tahu bahwa misalnya begini, kalau kita memberikan nasihat kepada anak, itu dikasih tahu, oh baik nak, kamu kan begini, maka kamu bagaimana? Nah ini ada di tawaran, nanti ada contohnya. Selanjutnya, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri anak tersebut. Kamu kan sudah melakukan seperti ini, terus kamu bagaimana? Nah ternyata kita dituntun untuk seperti itu. Selanjutnya, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kebutuhan mendasar dari kita itu apa saja sih Bu? Dicintai, mencintai. Terus apa lagi? Dihargai. Terus dihormati. Terus apa lagi Bu? Dilindungi. Iya, si anak itu sudah punya kebutuhan dasar itu, dan restitusi itu bertujuan untuk menggiring atau memberikan solusi sesuai dengan kebutuhan dasar dari si anak tersebut. Contoh konkret ada Bapak Ibu, kita kan punya masalah, barangkali si anak kita itu kan bapak ibunya di mana, dia ikut siapa, tinggalnya sama gimana gitu kan, banyak ya. Nah, kesempatan kita untuk bisa restitusi itu seperti itu. Selanjutnya, restitusi adalah cara yang paling baik karena tadi ada komunikasi itu, tidak hanya menjudgment atau menghukum. Terus restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Karakter itu yang kita nilai itu adalah sifatnya dari si anak. Bahkan di contoh kalimat restitusi, nanti Bu Fadil menjelaskan, itu kalimat depannya itu mesti ada yang mengatakan begini, oke, kamu melakukan seperti itu tuh enggak apa-apa. Kamu melakukan seperti itu tidak apa-apa, atau saya tidak bermasalahkan kepada tindakanmu itu, tapi yang penting sekarang harus bagaimana. Artinya kita ada dalam pihak anak dan disuruh untuk memberikan solusinya atau mencari sendiri jawabannya seperti apa. Selanjutnya, restitusi itu menguatkan. Si anak harus merasa kuat dengan adanya restitusi. Restitusi fokus pada solusi yang tadi saya sampaikan. Oke, seperti itu ya, berarti kita harus bagaimana. Selanjutnya, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Setelah itu, tugasnya restitusi atau nanti akan dicontohkan juga gimana sih supaya anak itu masuk ke kelompoknya kembali. Dia bisa up lagi, bisa bangkit lagi setelah melakukan kesalahan. Nah, di situ ada ilmu-ilmunya yang di restitusi. Kayak cuci darah, iya betul Bu. Terima kasih. Membersihkan sendiri gitu ya Bu ya. Terutama hati-hatinya ya Bu ya. Dan terakhir, restitusi mengumpulkan murid tadi sudah ada di kelompoknya. Artinya dia harus bisa untuk kembali masuk dan tidak ada rasa keminderan. Oke, Bapak Ibu, saya agak lama. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga ada manfaatnya. Dan ini tugas dari kami untuk diseminasi di modul 1. Jikalau nanti kami ada kesempatan atau ada tugas lagi untuk diseminasi, mohon kerjasamanya dari Bapak dan Ibu semuanya. Demikian dari saya. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf jikalau ada kekurangan dan kesalahan. Untuk selanjutnya Bu Susi dengan tema keyakinan kelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore ya. Bapak Ibu semuanya masih semangat? Ya. Semangat ya? Halo? Tadi Pak Edwin apa bilang apa? Oh iya, oke. Halo, halo. Baiklah, ini saya biar tidak terlalu lama karena masih ada 3 rekan saya di belakang.
supaya Bapak Ibu juga nanti tidak terlalu kesorean pulangnya. Jadi ini saya langsung aja materi yang akan saya bawakan di sini tentang keyakinan kelas, ya, keyakinan kelas. Baik, tolong di next Bu Pani. Ya, baik. Ini ada pertanyaan pemantik, ya. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Ya, ini ada pertanyaan pemantik. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Kemudian ada pertanyaan yang kedua, mengapa adanya keyakinan kelas penting untuk terbentuknya sebuah budaya positif? Ya. Selanjutnya, bagaimana mewujudkan sebuah keyakinan kelas yang efektif? Ya. Kita akan berbicara dulu tentang keyakinan dan juga peraturan. Tadi sudah disinggung dari awal, dari Bu Fitri sampai dengan Bu Lina sudah disinggung materinya, mulai dari filosofi Ki Hajar Dewantara, kemudian ada lagi tentang restitusi, kemudian hukuman, ada penghargaan. Nah, di sini saya akan menyampaikan tentang keyakinan kelas, mengapa tidak peraturan. Bedanya apa kira-kira Bapak Ibu antara keyakinan dan peraturan? Keyakinan keteguhan nanti bersama kan lewat musyawarah mufakat. Ya. Peraturan itu tendensinya sesuatu berwujud legalitas hukum, yang mana ada sanksi yang lebih mungkin bisa berat atau mungkin yang tidak bisa membuat kelulusan hati anak didik. Ya, super sekali Bu Siti, tepuk tangan buat Bu Siti ya. Ya, baik. Keyakinan itu muncul dari dalam diri kita, ya, di mana keyakinan ini kalau sudah kita pahami, kita sudah meyakini benar-benar, maka kita akan bisa melakukannya tanpa disuruh, ya. Sedangkan peraturan ini dibuat hanya satu arah, dan apabila kita melanggar, kita akan mendapatkan hukuman. Jadi kita akan melakukannya, misalnya ada peraturan mengenakan helm ketika kita berkendara. Kira-kira menggunakan helm itu tujuannya untuk apa Bapak Ibu? Keselamatan, betul sekali. Ya, kalau kita bepergian menggunakan helm sudah tidak disuruh, atau nanti di jalan saya biar tidak ditilang polisi. Nanti saya menggunakan helm supaya apa? Oh ya, ada lagi ben adem katanya Pak Suripan ya. Jadi tujuan kita mengenakan helm itu kalau kita sudah meyakini dari rumah kita tidak usah disuruh, maka kita sudah mengenakan helm dengan sendirinya. Tujuannya supaya saya selamat seperti itu. Apabila saya mengenakan helm, saya nyaman. Sudah tidak disuruh lagi. Kalau disuruh berarti kita sudah berhadapan dengan peraturannya. Nah, ternyata keyakinan di sini itu dalam peraturan itu ada nilai-nilai kebajikannya. Nah, nilai-nilai kebajikannya itu apa? Yaitu tentang keselamatan penggunaan helm, ya. Atau mungkin ada kasus lain, ada peraturan tentang pengenaan masker dan juga cuci tangan sebelum kita melakukan aktivitas. Ya, jadi kita menggunakan masker itu kalau kita sudah meyakini ini untuk kesehatan saya, pasti kita kemana-mana tanpa disuruh. Kalau kita tidak mengenakan masker ada yang kurang seperti itu, ya. Baik. Nah, mengapa adanya keyakinan kelas penting untuk terbentuknya sebuah budaya positif? Nah, kalau kita sudah meyakini sesuatu dan kita melakukan dengan sukarela, maka sebuah budaya positif ini akan terbentuk. Tidak usah kita kejar-kejar, tidak usah kita, ayo kamu pakai seragam ini. Jadi ada hakikatnya, peraturan itu dibuat untuk apa? Kemudian nilai-nilai kebajikannya itu ada atau tidak? Misalnya mungkin anak-anak kita sering kita jumpai ya Bapak Ibu sekalian melanggar aturan berseragam. Kira-kira nilai-nilai kebajikan yang ada tentang peraturan berseragam itu apa? Mungkin ada yang tahu? Ya, tata tertib. Kemudian? Nah, betul sekali Bu Rini. Ya, hakikatnya adalah supaya tidak terjadi kesenjangan sosial.
ya. Jadi sebetulnya itu nilai-nilai kebajikan yang ada dalam aturan pengenaan seragam sekolah. Nah, kemudian bagaimana mewujudkan suatu keyakinan kelas yang efektif. Nah, ini akan kita bicarakan selanjutnya. Next, Bu Pani. Nah, di sini bisa saya rumuskan ya, keyakinan kelas yaitu nilai-nilai kebajikan universal ya, yang disepakati secara tersirat dan tersurat, menekankan pada keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Nah, ini yang akan memotivasi kita dari dalam. Kalau kita sudah memiliki keyakinan, pasti akan memotivasi kita untuk melakukan yang terbaik. Kemudian seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Maksudnya di sini peraturan tertulis tanpa makna yaitu bahwa mungkin kita tidak menyadari apa hakikat nilai-nilai kebajikan yang ada di dalam peraturan tersebut. Maksudnya seperti itu ya. Nah, untuk murid-murid kita pun sama ya. Jadi murid-murid kita itu perlu mendengarkan, perlu memahami tentang peraturan ya. Kemudian nilai kebajikan apa dan tujuan utamanya adanya peraturan itu untuk apa ya. Nah, harapannya di sini siswa memahami tujuan mulia dari peraturan tersebut. Ya. Next, Bu Pan. Sebelumnya. Susi. Ya. Berarti bisa jadi atau bisa diperbolehkan suatu lembaga seperti sekolah, kasarnya ngomong, sudah tidak usah ada aturan tata tertib, tapi ditumbuhkan keyakinan diri pada anak didik. Nah, itu nanti kita akan menjurusnya ke sana, Bu Siti. Atau kegiatan-kegiatan apa saja yang bisa dilakukan agar dapat menentukan keyakinan suatu sekolah ataupun keyakinan kelas. Yang pertama ada kegiatan curah pendapat dalam kelompok. Ya, di sini bisa kita lakukan di kelas kita masing-masing, Bu Siti. Atau mungkin Bapak Ibu guru yang lain, kita bisa melakukan di kelas kita masing-masing dulu. Karena kita lingkupnya mulai dari yang terkecil dulu, mulai dari kelas kita masing-masing. Nah, di sini ada kegiatan curah pendapat dalam kelompok, kemudian menentukan nilai-nilai kebajikan yang ingin dijadikan perhatian utama di kelas atau di sekolah. Nah, kemudian membuat poster atau muat di sosial media tentang keyakinan sekolah atau kelas. Yang ketiga, menyusun keyakinan kelas sesuai prosedur dengan menggunakan kalimat-kalimat dalam bentuk positif. Ya, jadi jangan sampai kita kalimatnya itu negatif. Contohnya, jangan berlari di kelas atau di koridor. Ini contoh kalimat negatif. Ya. Untuk kalimat positifnya bisa kita rubah menjadi berjalanlah di kelas atau di koridor. Ini lebih positif, jadi mengajak. Kemudian meninjau ulang dan menyetujuinya dengan menandatangani keyakinan sekolah atau kelas. Nah, di sini bisa dilakukan dengan murid dan juga Bapak Ibu guru yang bersangkutan yang memimpin atau membimbing anak-anak untuk membuat keyakinan kelas. Nanti akan saya contohkan, Bu Siti. Juga untuk Bapak Ibu guru yang lain ya. Kemudian meninjau ulang, sudah ini tadi keyakinan sekolah atau kelas. Selanjutnya bisa dilekatkan di dinding kelas atau di tempat yang mudah dilihat semua warga kelas. Ini bisa juga berupa poster. Ya, di sini saya kemarin sudah melakukan keyakinan kelas di kelas 10 Tata Busana. Ternyata anak-anak itu lucu kalau kita ajak untuk berdiskusi menentukan nilai-nilai kebajikan. Nah, ini akan saya bacakan beberapa nggih supaya agak melek ini Bapak Ibu guru. Ini agak ngantuk ya baik. Ini piket lab Tata Busana sebelum jam pulang. Ini karpe anak-anak seperti itu, Bu. Ya, kemudian
tertib pada waktu piket, dilarang makan di kelas, semua harus piket. Nah, kemudian tidak boleh makan saat jam pelajaran. Ini anak-anak sendiri yang bikin. Jadi bukan saya yang memaksa, oh kamu harus menulis seperti ini mbak, kamu harus menulis seperti ini. Tidak ya. Kemudian dilarang makan saat pelajaran ini sama. Kemudian ada lagi dilarang memukul kepala teman. Ternyata ada yang melakukan ini. Ya, jadi anak-anak ini, Bu, supaya tidak dipukul teman, saya nulis ini, Bu. Oh ya, boleh ya. Kemudian tidak boleh mentoyor atau mengeplak. Nah, ini bahasanya anak-anak kan lucu ya. Kepala temannya. Kemudian jika meminjam barang teman harus dikembalikan lagi. Nah, ada masih banyak ini anak-anak yang menuliskan seperti ini. Kemudian kita diskusikan bersama. Kemudian kita buat keyakinan kelas sesuai dengan prosedur menggunakan kalimat-kalimat yang positif. Sekali lagi ini saya hanya sharing. Jadi tidak bermaksud untuk menggurui Bapak Ibu sekalian. Monggo mungkin kalau budaya yang baik ini bisa dilanjutkan ya, agar supaya terjadi apa? Kita bisa menerapkan budaya positif di sekolah kita. Demikian Bapak Ibu guru yang saya hormati, Bapak Ibu guru hebat semuanya ya. Di sini kita terus berusaha, terus belajar supaya kita menjadi pelopor untuk anak-anak didik kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf. Terima kasih Bu Susi atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya akan menyampaikan kali ini yaitu tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Ya, Bapak Ibu semuanya. Nah, ini ada studi kasus, okay? Nah, ini ada Bu Herlin ini, ya. Ini pahlawan kita. Ada Bu Herlin, guru BK di SMK Muhammadiyah 2 Boja, sedang bingung menghadapi ulah beberapa murid di sekolah. Beberapa anak seringkali membolos jam pelajaran untuk pergi ke kantin sekolah. Ini sering sekali kita amati untuk membeli makanan dan minuman. Nah, jika Anda menghadapi situasi seperti Bu Herlin tadi, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan beberapa anak tersebut melakukan hal itu? Luar biasa. Guru hebat kita ini. Mencatat. Oh, mencatat. Oh ya, Bu Rini luar biasa. Oh ya, sip. Oh, sip. Kedua, perasaan diterima. Ketiga, kebebasan atau membuat pilihan. Keempat, kesenangan. Terakhir, penguasaan. Luar biasa. Ya, oke ya. Ketika 5 kebutuhan dasar itu bisa kita penuhi, nanti akan muncul sebelumnya Bu Pani, nanti akan muncul sebelumnya lagi ya, akan muncul sebuah dunia yang berkualitas, ya. Dunia berkualitas itu yang bagaimana? Dunia berkualitas adalah dimana syaratnya bahwa sesuatu itu harus serasa baik untuk diri kita, bukan diri orang lain ya. Karena ukuran kita bukan ukuran orang lain. Bajunya Bu Siti tidak muat di saya, bajunya saya juga tidak muat di bajunya Bu Siti. Begitu, seperti itu. Jadi kita harus memberikan porsinya masing-masing sesuai kebutuhan anak, dan ketika kebutuhan dasar mereka itu terpenuhi, maka dunia ini akan bisa menjadi dunia yang berkualitas. Apa Pak? Kalau menjadi orang yang ideal Pak, kira-kira karakter atau sifat apa yang Anda paling inginkan ada pada diri Anda? Kira-kira apa Pak? Apa adanya, Bu? Oh, apa adanya. Dan yakin dengan diri kita sendiri. Sip. Ya. Mantap. Ya. Sip. Untuk menjadi orang apa adanya dan menjadi diri kita sendiri itu lebih istimewa daripada kita membohongi diri kita sendiri. Oke, sip, luar biasa. Tepuk tangan untuk Pak Sigit. Ya.
Nah, ini nanti silakan Bapak Ibu bisa digali, bukan digali, tetapi pertanyaan-pertanyaan ini bisa dilanjutkan dijawab dalam hati Bapak Ibu sendiri, apa pencapaian Anda yang Anda sangat banggakan? Kira-kira apa? Kemudian apa pekerjaan ideal bagi Anda? Jangan-jangan guru itu bukan pekerjaan ideal bagi Anda. Kemudian ceritakan bagian perjalanan hidup Anda di mana Anda merasa itulah titik puncak hidup Anda. Silakan bisa di flashback. Kemudian apa yang paling bermakna dalam hidup Anda? Ternyata dengan pengalaman-pengalaman ini kita mampu membangkitkan semangat kita yang biasanya kita, wah aku ki nek ngene yo ngene wae. Tapi setelah kita melihat, oh ternyata aku bisa, pada titik puncak kita bisa. Seperti itu Bapak Ibu. Mohon maaf apabila ada salah kata. Ini adalah ilmu yang saya terima. Sekali lagi saya bukan bermaksud untuk menggurui, seperti teman-teman tadi, karena ini ilmu itu katanya kalau tidak disampaikan itu akan tumpul seperti pisau. Jadi ini harus disampaikan supaya semakin tajam pemahaman kita, semakin kita semakin tambah pandai, semakin kita mampu untuk mensyukuri diri kita sendiri. Terima kasih, mohon maaf atas segala kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan selanjutnya akan dilanjutkan. Baiklah, terima kasih Bu Erna. Ini sepertinya sudah pada ngantuk semua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya minta Bapak Ibu untuk ke depan, Bapak Ibu CGP sama Bapak Ibu yang di belakang, berarti semua berdiri di samping kursi masing-masing. Silakan. Jadi kalau saya bilang geser kanan, maka Bapak Ibu harus geser ke kiri. Ya. Kalau saya bilang geser ke kiri, maka Bapak Ibu geser ke kanan. Ya. Kanan, maka semua ke kiri. Kalau saya ke kiri, maka semua ke kanan. Kemudian kalau saya bilang atas, maka semua harus jongkok. Ya, kalau atas berarti semua ke bawah. Tapi kalau saya bilang bawah, maka semua harus jinjit setinggi-tingginya. Ya. Tangan di atas ya, tangan di atas. Tangannya ada semua? Oke. Tangannya ada semua ya. Baiklah. Bapak Ibu CGP juga. Betul mulai Pak. Baiklah. Siapa dari kanan? Ya. Oke. Kita hadapnya. Iya. Kalau CGP harus sama seperti saya. Gitu ya. Ulangi belum kompak. Ulangi. Ya. Oke. Ini nanti ada apa? Yang salah bukan hukuman ya, tapi nanti saya minta tolong. Ini pertolongan. Oke. Geser kanan. Kiri. Depan. Belakang. Bawah. Ya. Atas. Depan. Loh, gini aja terus berdiri, jangan gini terus. Oke, ayo berdiri lagi Pak. Oke, lagi ya, yang kompak. Depan, belakang, bawah. Oke, sebentar. Ini saya ada pertolongan untuk Pak Franky. Beri satu Pak Franky. Ya, itu pertolongan. Lagi. Sekarang lebih cepat. Oke? Depan, belakang, kanan, Ya. kiri. Atas, bawah, atas, bawah, atas, bawah. Oke, sekali lagi. Sekarang saya lebih cepat. Kanan, kiri, kanan, kiri, bawah. Ya, Mas Ripan.
Ya, satu lagi. Lagi, cepat ya. Ya, lumayan ya, saya juga berkeringat ini. Coba, Bapak Ibu, saya hanya menyampaikan sedikit saja. Jadi tentang 5 posisi kontrol. Apa itu 5 posisi kontrol? Jadi kita waktu mewujudkan budaya positif, kita ini posisinya sebagai apa? Ya. Jadi nanti yang 2 tadi saya minta bantuannya ya. Bapak Ibu kalau di kelas itu posisi kontrolnya sebagai apa dalam mewujudkan budaya positif. Contohnya kedisiplinan. Jadi kita itu pengen anak-anak kita itu disiplin. Nah, kita tuh memposisikan seperti apa? Sebagai apa ya? Ya. Apakah disiplin positif yang sudah kita sampaikan itu apakah efektif? Apakah memerdekakan siswa? Apakah dia sudah memandirikan siswa? Apakah itu sudah memerdekakan siswa? Nah, baiklah, sampai ke refleksi posisi kontrol. Jadi tadi Bapak Ibu sudah memperhatikan video tadi ya. Kira-kira Bapak Ibu guru itu berada di posisi kontrol yang mana? Silakan, Bu Dila. Atas nama Bu Rini tergantung situasi dan kondisi. Ya, jadi bisa galak, bisa teman, bisa slow dan selanjutnya. Kemudian yang selanjutnya semua Pak Nurkirin tergantung anak yang bersangkutan, hampir sama dengan Bu Rini. Kemudian Pak Rian penghukum, teman, pemantau, manajer. Karena posisi kontrol tersebut bisa dilakukan dengan catatan bisa sebagai pendidik, bisa melihat karakter tiap siswanya atau tiap anak tersebut. Kemudian bagaimana kalau ada siswa yang ternyata saya sudah di posisi manajer tapi anaknya tadi ya, sekilas saya dengar anaknya kok tetap membandel, maka ini adalah wilayah dari Bu Siti Nur Fadilah ya. Bu Siti Nur Fadilah kami persilahkan, yaitu dengan segitiga restitusinya. Jadi saya cukup sekian, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Bapak Guru hebat? Masih semangat? Ya, ya saya yakin semuanya lelah. Saya juga di sini lelah ya Bapak Ibu. Tapi insya Allah kelelahan kita ini akan terbayarkan dengan sharing teman-teman. Ya di sini kita berdelapan ini adalah teman-teman hebat saya semua. Dan satu hal Bapak Ibu yang perlu saya beritahukan, menjadi guru penggerak itu adalah bagi saya adalah saya bersyukur alhamdulillah karena di PGP ini itu banyak ilmu yang tidak pernah saya dapatkan ketika di kuliah. Jadi keresahan kami sebagai guru selama ini itu terjawab semua di PGP ini. Bahkan sampai tadi bagaimana menangani siswa. Jadi Bapak Ibu guru semua jangan pernah takut untuk daftar guru penggerak. Saya sarankan semua teman-teman di sini daftarlah guru penggerak. Karena yang pertama adalah guru penggerak itu kita dapat ilmu gratis. Itu yang pertama, ilmu gratis, kita tidak usah bayar, tapi kita punya nilai plus di sini. Karena saya selama kuliah itu tidak pernah mendapatkan ilmu seperti di guru penggerak ini. Sekali lagi
lagi di sini saya dan teman-teman itu tidak untuk menggurui, kita di sini sama-sama sharing. Kami hanya ingin menyampaikan apa yang kami peroleh, berbagi yang kami peroleh di Guru Penggerak. Dan pada kesempatan ini saya sampai pada materi yang terakhir, yaitu yang ke-8. Ya, yang ke-8 yaitu segitiga restitusi. Ya, tadi restitusi sudah dibahas oleh Bu Erna, Bu Lina ya, sama Bu Lina. Masih ada yang ingat apa itu restitusi? Bu Siti mungkin? Masih ada yang ingat apa itu restitusi? Pak Mawardi mungkin biar tidak ngantuk Pak. Ya. Masih ada yang ingat restitusi? Oh ya, restitusi kalau menurut Den Goosen tadi atau yang disampaikan Bu Lina itu kan salah satu pendekatan gitu nggih. Pendekatan untuk mengembalikan anak pada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Itu menurut Den Goosen. Tapi restitusi menurut KBBI Bahasa Indonesia sendiri Bu, salah satunya itu artinya adalah pengobatan. Ya, jadi pengobatan di sini berarti kita dapat mengartikan bahwa kita sebagai guru dengan menggunakan restitusi itu kita tidak ingin menghukum atau tidak memojokkan siswa, tapi bagaimana kita mencari solusi, mencari obatnya biar tepat, biar anak tidak salah lanjutkan ya. Jadi restitusi di sini itu adalah mengobati, mencari cara yang tepat untuk menangani siswa yang bermasalah. Dan untuk kalau tadi Bu Lina adalah di teorinya, sekarang adalah di saya adalah segitiga restitusi, yaitu cara bagaimana melakukan restitusi yang disebut dengan istilah segitiga restitusi. Langkah pertama saya bacakan ya biar yang tidak terlihat bisa tahu, itu menstabilkan identitas. Jadi ketika kita tahu ada anak yang salah, itu jangan langsung dijudge atau kamu salah. Karena orang ketika melakukan kesalahan itu kan ada dua kemungkinan. Yang pertama dia emosi, yang kedua dia sedang merasa rendah diri, gitu kan? Lah, ketika orang seperti itu kira-kira secara psikologi mereka stabil tidak? Tidak kan? Maka karena tidak stabil, otomatis orang tersebut tidak akan bisa berpikir jernih. Jadi, yang pertama ketika ada anak yang melanggar, itu kita menstabilkan identitas dulu. Ya, salah satu contohnya dengan cara bertanya, setiap orang pasti melakukan kesalahan. Saya juga pernah melakukan kesalahan yang sama. Itu pernyataan seperti itu tidak dalam arti kita membenarkan anak, tidak, tapi agar membuat anak itu lebih stabil dulu. Jadi mereka bisa biar emosinya tidak meletup-meletup atau rasa tidak percaya dirinya biar kembali dulu. Jadi kita seolah-olah oh iya, Bapak Ibu guru juga pernah kok melakukan kesalahan seperti itu, karena kita hanya sebagai manusia biasa. Dengan kata-kata salah satu contohnya dengan seperti itu. Kira-kira kalau kita sendiri orang tua ketika kita salah di seperti itu kan kira-kira kita jadi marah tidak? Misalnya enggak ya, misalnya kalau ibu-ibu biasanya ya masak ya Bu ya, misalnya masak ya, Bu Lina misalnya masak ya, Pak Muklis bilang kalau mah kok asin lah pasti marah. Tapi kalau bilang mah iki bantuku garam akeh to mah, nah seperti itu berbeda rasanya. Mungkin Bu Lina kalau bilang gak sama halnya dengan anak kita. Ketika anak kata kamu kenapa terlambat mengumpulkan tugas, anak pasti akan marah. Tapi ketika ditanya belum mengumpulkan tugas, kenapa mas? Karena misalnya bla bla bla, oh iya saya tahu tugasnya banyak ya. Nah seperti itu kan mungkin anak bisa cenderung lebih stabil sehingga mereka tidak melakukan hal-hal yang tidak seharusnya itu. Kemudian langkah yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Nah, validasi tindakan yang salah ini bisa dengan pertanyaan, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Pertanyaan itu diadakan atau ada pertanyaan seperti itu atas dasar bahwa manusia itu kan melakukan segala sesuatu pasti ada tujuannya. Nggih napa mboten? Nggih kan? Nggak mungkin kan kita ingin jadi guru, kita nggak ada motivasi untuk apa kita jadi guru. Kan pasti ada. Semua apapun yang kita lakukan pasti ada tujuannya.
Lah itu pasti ketika anak misalnya sama dengan Bu Erna tadi, mengapa anak ke kantin? Anak kalau pasti karena ada salah satu kebutuhan dasarnya yang belum terpenuhi. Ya Bu, saya lapar karena saya tidak sarapan. Lah itu kan jadi dicari dulu kebutuhan apa yang belum terpenuhi, sehingga kita ketika akan menegur anak atau membangkitkan motivasi anak itu tepat, tidak langsung mengejas anak kamu salah gitu. Kemudian yang ketiga adalah menanyakan keyakinan kelas ya. Ini ya mungkin Bapak Ibu guru agak sulit karena mungkin Bapak Ibu guru belum tidak semuanya sudah melakukan keyakinan kelas ya. Keyakinan kelas itu bukan dalam arti terus dihilangkan peraturan gitu ya tadi ya, tidak, tapi peraturan itu digantikan dengan keyakinan kelas. Kenapa? Karena tujuannya lebih memerdekakan anak. Kalau peraturan kelas kan sifatnya satu arah, tapi kalau keyakinan kelas anak diberi kesempatan untuk diskusi sehingga mereka bisa menyampaikan apa yang menjadi masukannya begitu. Jadi yang terakhir menanyakan keyakinan kelas dan diberi gambaran nanti kamu akan menjadi seperti apa nak. Sehingga seperti itu nanti kemudian diarahkan solusinya seperti apa. Jadi intinya segitiga restitusi itu untuk menuntun anak biar bisa mencari solusinya sendiri. Ingat ya, menuntun ya. Jadi tidak memaksa tapi menuntun. Ya, demikianlah Bapak Ibu, itu adalah contoh praktek dari segitiga restitusi. Jadi di situ jelas ya Bapak Ibu, ada langkah-langkahnya, langkah yang pertama yaitu apa tadi Bapak Ibu? Ya, menstabilkan identitas. Yaitu tujuannya bagaimana apa Bapak Ibu? Biar anak kita itu tidak merasa dipojokkan gitu ya, biar bisa berpikir lebih jernih. Bukan berarti kita mengamini atau membenarkan kesalahannya, tapi biar anak itu merasa oh ya ibu itu tidak memarahi saya gitu ya. Kemudian langkah yang kedua apa Bu? Validasi tindakan yang salah. Dan yang terakhir ya, menanyakan keyakinan kelas. Jadi tadi itu adalah contoh praktek segitiga restitusi dengan posisi kontrol sebagai seorang manajer. Jadi manajer di sini adalah dia sebagai teman dan juga sebagai pemantau. Dan oh ya Bu, catatan untuk segitiga restitusi ini tidak harus digunakan secara kaku tiga-tiganya, tidak, tapi bisa melihat kasusnya. Misalnya tadi di videonya Bu Pani itu yang naren manajer itu kan hanya menggunakan posisi kontrol yang terakhir, yaitu menanyakan keyakinan kelas. Jadi penggunaannya tidak harus kaku ya Bu Bapak Ibu, jadi bisa disesuaikan. Boten Bapak Ibu, materi dari kami ini sudah cukup dari kami. Terima kasih atas kerjasamanya Bapak Ibu meluangkan waktu. Dan sekarang kita sampai pada apa Bu? Refleksi terlebih dahulu ya. Sudah di-share ke grup Bu? Ya, silahkan Bapak Ibu biar kita tahu sama-sama tahu sampai di mana pengimbasan kami. Maka kami butuh yang namanya refleksi. Silahkan Bapak Ibu bisa membukanya di info sekolah. Oh ya, ada Bu Rini, ada Miss Hayati, senang, termotivasi dan terinspirasi. Alhamdulillah ya Bapak Ibu, Kak, itu harapan kami. Memang kami di sini salah satunya biar Bapak Ibu semua termotivasi dan memberikan dampak positif untuk Bapak Ibu semua. Kemudian dari Pak Hendi itu mencoba dalam kegiatan pembelajaran. Alhamdulillah, luar biasa ya Pak Hendi ya. Memang ilmu kalau tidak kita praktekkan maka akan luntur. Seperti kata Bu Ena tadi, ibarat pisau itu akan tumpul. Kemudian dari yang ketiga, oh ya ini masih dari yang poin 2 dari Bu Eni, membuat siswa lebih asik dalam belajar, terutama mapel yang saya ajarkan. Luar biasa Bu Eni. Sesuai yang Bu Eni, oh ya informasi Bu Eni, anak-anak kita itu ternyata adalah pembelajar kinestetik Bu Eni. Jadi untuk asik yang Bu Eni 9 jam itu
masukan, pembelajarannya dibuat anak selalu praktek gitu ya. Kinestetik itu kan anak selalu bergerak gitu ya. Oh ya, satu kali lagi, hukuman dengan konsekuensi itu berbeda ya Bapak Ibu nggih. Kalau hukuman itu satu arah, tapi kalau konsekuensi ada dua arah. Jadi anak sudah tahu kalau kamu melanggar A, berarti nanti akibatnya kamu akan mendapatkan hal apa. Jadi kalau hukuman kan tidak, kamu terlambat lari kan gitu kan. Tapi kalau konsekuensi itu tidak ada keterkaitannya dengan apa yang dilanggar, itu konsekuensi nggih. Jadi berbeda ya. Kalau hukuman itu seringkali tidak sesuai dengan apa yang dilanggar anak, tapi kalau konsekuensi sesuai yang dilanggar anak. Misalnya anak terlambat masuk kelas, kemudian teman-temannya sudah mengerjakan soal 1-5, maka konsekuensinya anak yang terlambat tersebut tidak boleh istirahat, tetapi waktu istirahat digunakan untuk mengerjakan soal yang dikerjakan teman-temannya, itu yang disebut dengan konsekuensi. Ngoten nggih? Tapi kalau hukuman anak terlambat disuruh lari, nah itu kan tidak ada hubungannya nggih. Wong pelajaran matematika Buerna kalau disuruh lari kan tidak ada hubungannya. Itu yang hukuman. Ngoten nggih Bapak Ibu? Ada lagi Bu Siti Askoria. Oke, guru hebat kami nih Bu Siti. Semuanya super sekali buat saya yang sudah tua ini dan sangat mencerahkan sekali. Kalau mendengar kalimatnya Bu Siti ini saya menjadi kecil sekali ya. Bu Siti itu walaupun beliau umurnya sudah tua, tapi semangatnya adalah anak muda, luar biasa. Dan beliau itu yang sering saya salut dari Bu Siti, itu keingintahuannya, keinginan itu belajarnya itu luar biasa. Bahkan saya yang muda itu sering kali kalah dengan beliau itu. Jadi nggak apa-apa Bu Siti tua tapi jenengan masih oke. Nah, ya cukup ya Bapak Ibu itu nggih refleksi. Terima kasih untuk Bapak Ibu refleksinya, dan sebelum kami akhiri, kami minta ya sedikit sepatah dua kata dari Pak Pardi. Tepuk tangan untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurkirin SPT MBD, Kepala SMK Muhammadiyah 2 Boja Kabupaten Kendal Provinsi Jawa Tengah. Izinkan saya untuk memberikan testimoni terkait dengan pelaksanaan diseminasi calon guru penggerak di SMK Muhammadiyah 2 Boja atas nama Bapak Edin Batak, Ibu Pani, Ibu Hendri Yuwida, Ibu Lina Murniasih, Ibu Susitri Eliani, Ibu Siti Nurfadila, Ibu Herna Ardiwiastu, dan Ibu Nur Fitri yang telah dilaksanakan di SMK Muhammadiyah 2 Boja. Alhamdulillah diseminasi berjalan dengan baik dan lancar terkait dengan implementasi pemahaman modul 1.4 terkait budaya positif di sekolah itu sudah disampaikan dengan baik kepada seluruh stakeholder di sekolah. Harapannya dengan pelaksanaan diseminasi ini, rekan-rekan guru non-CGP dapat mengimplementasikan seperti apa yang sudah dilaksanakan oleh CGP di SMK Muhammadiyah 2 Boja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.